Baik, di sini saya akan memaparkan tradisi halal bihalal oleh kelompok 1 dengan anggota Muhammad Naufal Suni Al-Kafi, Dea Barwati, Nila Sapitri, Sifana Nur Amelia Putri, dan Ahmad Rustama Hardi. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu sejarah Betawi, ekonomi sosial Betawi, mata pencarian, lebaran Betawi, pengertian halal bihalal, makna dan tujuan, sejarah asal-usul oleh kerajaan dan pemerintah. Baik, langsung saja. Suku Betawi terbentuk pada abad ke-17. Suku Betawi merupakan campuran dari beberapa suku budaya, yaitu Cina, Sumatera, Bali, Portugis, dan Arab. Jakarta yang terletak di pinggir pantai atau pesisir menjadi kota dagang, pusat administrasi, pusat pendidikan, pusat politik, dan disebut sebagai kota budaya. Proses perkembangan itu amat panjang. Sejak lebih dari 400 tahun yang lalu, sejak masa itulah Jakarta menjadi arena perbauran budaya pendatang dari kelompok berbagai etnis. Menurut sejarah, asal mula penyebutan suku Betawi yaitu salah penyebutan dari Batavia menjadi Betawi. Masyarakat Betawi secara geografis menjadi dua bagian, yaitu tengah dan pinggiran. Masyarakat Betawi Tengah meliputi wilayah Tanjung Priuk atau meliputi radius 7 km dari Monas. Wilayah ini mayoritas dipengaruhi oleh budaya Melayu dan agama Islam yang terlihat dalam kesenian Samra, Zapin, dan berbagai kesenian lainnya. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Betawi. Jadi penduduk Betawi di Jakarta Selatan tergolong ke dalam Betawi Udik, teman-teman. Seperti yang telah dijelaskan pada kerangka konsepsional bahwa Betawi Udik merupakan kelompok Betawi yang tersebar di Jakarta bagian utara dan barat pada umumnya, gitu ya. Mereka itu dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, serta bagian timur dan selatan Jakarta yang dipengaruhi oleh kebudayaan Sunda. Mereka ini umumnya berasal dari kelas ekonomi bawah, dan pada umumnya bertumbuh pada hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Taraf pendidikan mereka juga tergolong rendah dibandingkan dengan kelompok Betawi Tengah. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Istilah halal bihalal banyak digunakan oleh sanak saudara saat berkumpul dengan keluarga. Halal bihalal dilakukan pada seusai Idul Fitri. Kata halal bihalal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab tapi tidak terdapat di dalam kamus modern. Halal bihalal hanya merupakan penyebutan khusus terhadap sebuah tradisi yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat Muslim Indonesia dengan tali menguraikan tali kekusutan persaudaraan. Kata halal bihalal biasa didasarkan pada asal bahasa halal yahalu halan dengan makna terurai atau terlepas, dengan arti media untuk mengembalikan kekusutan hubungan persaudaraan dengan saling memaafkan pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri. Misal saja, selama setahun sebelum Idul Fitri, di tengah-tengah kita terjadi kesalahpahaman atau banyak kesalahan-kesalahan yang lain yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pertanyaannya, mengapa halal bihalal hanya berlaku setelah Idul Fitri? Hal tersebut juga karena memiliki hubungan kuat dengan makna lafal Idul Fitri, yaitu perayaan kembali pada masa suci. Idul berarti suatu perayaan yang diulang-ulang, sedangkan Fitri bermakna suci. Maka, Idul Fitri merupakan perayaan kembalinya manusia terhadap kesucian yang diraih dengan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sistem mata pencarian suku Betawi. Pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari. Mata pencarian orang Betawi bisa dibedakan antara lain sebagai berikut. Mereka yang berada di tengah kota menunjukkan mata pencarian bervariasi. Misalnya, sebagai pedagang, pegawai pemerintah, pegawai swasta, buruh, tukang seperti membuat mebel. Nah, sedangkan mereka yang berada di pinggiran hidup sebagai petani sawah, buah-buahan, pedagang kecil, memelihara ikan, dan sekarang di antara mereka banyak yang menjadi buruh pabrik, guru, dan lain-lain. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Lebaran Betawi. Orang Betawi memang memiliki tafsir tersendiri tentang makna Lebaran, yaitu Lebaran adalah hari raya sesudah puasa. Orang Betawi mengenal minimal 3 istilah Lebaran. Yang pertama, 1 Syawal dikenal dengan Lebaran Syawal, 10 Zulhijjah dikenal dengan Lebaran Haji, dan 10 Muharram biasa disebut dengan Lebaran Anak Yatim.
lebaran Betawi adalah sebuah fragmentasi dari peristiwa tradisi masyarakat Betawi. Peristiwa ini digambarkan dengan salah satu gaya bersilaturahminya saat berlebaran, yaitu hantaran. Saat kunjungan silaturahmi seorang anak kepada orang tuanya atau yang muda kepada yang lebih tua. Umumnya mereka membawa hantaran, begawaan, hadiah yang berbentuk makanan khas seperti dodol, geplak, wajik, semur daging, dan lain-lain. Seiring berkembangnya peradaban, bentuk hantaran kini selain berbentuk makanan khas ada juga yang berupa parsel dan lainnya. Namun intinya tetap sama, yaitu menghormati orang tua. Lebaran Betawi merupakan ajang silaturahmi antar masyarakat kepada pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Halal bihalal diselenggarakan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya pada saat masuk kerja atau kantor, atau memang direncanakan dengan mengundang keluarga, kerabat, dan komunitas. Bagi masyarakat Betawi, Lebaran Betawi adalah halal bihalalnya masyarakat Betawi yang dahulu sangat kental suasana silaturahmi antar keluarga dan antar kampung. Namun dengan lajunya pembangunan, ibu kota makin menjadi penting untuk melakukan rekonstruksi budaya dan tradisi regional masyarakat Betawi di ibu kota, yaitu dengan Lebaran Betawi. Pembangunan boleh maju, tapi stempel bahwa orang Betawi religius masih tetap eksis hingga saat ini. Tentang tujuan dan makna halal bihalal ya. Saya akan mulai kepada makna halal bihalal terlebih dahulu. Di sini halal bihalal merupakan kata yang diadaptasi dari bahasa Arab, yakni halal atau halala, yang artinya penyelesaian masalah, meluruskan benang kusut, mencairkan yang beku, atau melepaskan ikatan yang terbelenggu, namun lebih tepatnya adalah penyelesaian masalah. Dan selanjutnya ada tujuan halal bihalal. Jadi tujuan halal bihalal itu adalah menyambung tali silaturahmi dan saling meminta maaf dalam momen lebaran ya teman-teman. Tradisi halal bihalal ini bermula dari pisauanan yang dilakukan di Istana Mangkunegaran. Tradisi pisauanan ini sendiri bisa dirunut sejak era Raden Mas Said atau KGPHA Mangkunegaran I alias Pangeran Samberdaya. Nah, keluarga dan kerabat kerajaan, para abdi dalam hingga prajurit setelah merayakan Hari Idul Fitri itu, mereka mengadakan sungkeman untuk menunjukkan kehormatan dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak. Nah, kegiatan ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat luas termasuk suku Betawi hingga organisasi dan keagamaan serta pemerintah. Nah, untuk sejarah dari pemerintahnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rustam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sejarah halal bihalal suku Betawi khususnya di pemerintah. Mengutip Ensiklopedia Islam Nusantara edisi Budaya, Ali Mazhar mengatakan bahwa istilah halal bihalal dipercaya merupakan istilah yang diciptakan oleh Kiai Abdul Wahab Kaspuloh, salah seorang Kiai Nahdlatul Ulama. Pendapat ini merujuk pada tulisan Master Farid Mas'udi, salah satu rais Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat PBNU. Menurut versi tersebut, sejarah halal bihalal bermula pada tahun 1948 kala Indonesia baru berdiri dan dilanda gejala disintegrasi bangsa, di mana banyak persatuan di antara elit politik dan pemberontakan. DITII maupun Partai Komunis Indonesia sedang menerjang. Pada saat itu, Kiai Abdul Wahab lalu mengusulkan untuk mengumpulkan semua tokoh politik dalam acara silaturahmi bertepatan dengan hari raya yang akan datang. Kala itu, Soekarno menganggap silaturahmi biasa tidak akan membuat para polisi tertarik dan mau datang. Kemudian muncullah ide dari Kiai Wahab untuk membuat acara halal bihalal. Menurutnya, para politisi bisa diberi pengertian bahwa sikap saling menyalahkan di antara mereka itu adalah sesuatu yang salah dan haram. Karena haram, maka harus dibuat halal dengan cara saling bertemu, duduk satu meja, dan saling memaafkan. Tulis Ali Mazhar seperti dikutip Detik Education Senin 9 2022.